Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar walaupun kita belajar daring. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama Adam Cain masing-masing. Semoga pelajaran ini menjadi berkah bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap anak ibu untuk pelajaran selanjutnya? Siap dong, kita mulai. Satu, dua, tiga. Anak ibu, kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Sebelum ibu mulai, ibu ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan puasa. Semoga kamu kuat dan mendapat pahala atas puasa yang kamu kerjakan hari ini. Kita mulai ya sayang. Ini kita subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Lihat, ini ada gambar taman. Wow, cantik sekali tamannya. Beragam macam tumbuhan, bunga-bunga warna-warni. Gambar di atas adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Wah, apakah lingkungan di sekitarmu itu ada taman? Ada. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Ibu nggak dengar? Apa? Oh banyak. Ada yang bilang ada tumbuhan pohon jambu, bunga-bunga yang tumbuh di sekitarmu. Coba anak ibu sekalian, perhatikan gambar di atas. Wah, di sini adalah gambar halaman rumah Lani. Lani dan ibunya sedang menikmati taman yang di rumah mereka. Lani sedang menyiram bunga. Ibu memperhatikan bunga yang sedang mekar. Waduh, cantik sekali. Apa yang kamu lihat, Nak? Di sini Lani menyiram bunga, ibu melihat bunga merah yang sedang bermekaran. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Iya, pinter anak ibu. Di sini ada bunga warna hijau, itu hijaunya itu berupa daun, warna merah, dan ada kupu-kupu. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu memiliki bunga dan tanaman di rumahmu? Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Waduh, kalau ada, rawatlah bunga tersebut dengan baik supaya bunga itu tumbuh subur dan cantik. Setelah kamu tadi melihat gambar halaman rumah Lani, di situ ada Lani dan ibunya sedang menikmati taman bunga. Apa yang kamu temukan, Nak? Tulis, Nak, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Halamannya di situ sudah ibu tulis di halaman berapa. Aku menemukan apa? Satu, ibu kasih contoh. Aku menemukan berbagai macam tumbuhan bunga yang sedang bermekaran. Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu cari sendiri. Di halaman ini sudah ibu tulis. Di sini ada sebuah teks. Ayo kita membaca. Judulnya Olahraga Pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk di pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya.
Nah, setelah kamu membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Di sini ada 5 pertanyaan. Halamannya sini sudah Ibu tuliskan. Kerjakan ya sayang, jangan sampai tidak kamu kerjakan karena itu menjadi nilai kamu. Tadi sudah Ibu kasih sebuah teks bacaan. Amati kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tandai tanda apa saja yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda apa aja nak? Pinter, Ibu kasih contoh ya. Tanda yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah tanda titik. Itu berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut dihitung. Kalau sudah ada tanda titik berarti itu satu kalimat. Hitung ada berapa kalimat dalam bacaan yang berjudul olahraga pagi. Nah, di sini ada teks lagi, Nak. Bacalah teks berikut. Tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Jadi tugas kamu nak, kamu salin teks berikut ini. Lalu tandailah ejaan mana yang salah dan tidak benar. Ada yang tidak memakai tanda baca. Pada pelajaran pertama sudah Ibu terangkan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar di awal kalimat. Di sini ada yang tidak menggunakan awal kalimat dengan huruf besar dan tidak ada memakai tanda baca, tanda titik, dan tanda koma. Ini kamu kerjakan. Tulis teksnya, lalu tandain yang mana tidak memakai huruf besar atau huruf kapital dan tanda baca. Ini dia nak tugas kamu. Tulis kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Itu kamu tulis kembali teks tadi itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung atau halus kasar. Dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan tanda baca. Harus memakai tanda titik. Harus ada tanda titik, tanda koma atau pakai tanda seru. Kerjakan ya sayang. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya adalah ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Inilah dia nak timbangan yang digunakan Lani. Ini untuk menimbang benda yang ukurannya atau beratnya tidak terlalu besar menggunakan ons. Jadi berat cabai Lani adalah 5 ons. Di mana posisinya? Lihat ya nak ya. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Inilah dia. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur benda yang ringan. Ini ada karena jarumnya berwarna biru. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi kalau 5 ons itu berapa kilogram? Itu dibagi. Nanti kita terangkan ya nak ya. Nah, ini ada soal ayo berlatih. Halamannya di sini sudah Ibu tulis. Halaman dah
Ada nak halamannya? Oke. Nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai tersebut seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Ini ibu kasih tahu caranya. Berat cabai yang dipetik Lani sama yang dipetik ibu ini kamu jumlahkan. Jadi berapa ons? Begitu juga nomor 2, 3. Sudah? Ini kamu jumlahkan. Ada berapa plastik yang untuk membungkus cabai tersebut? Oke sayang, nomor 3. Ini dia kerjakan halamannya. Nah, lanjut lagi di sini ada gambar wortel, seledri, cabai dan seledri, ubi dan pepaya. Masing-masing dari buah tersebut ini mempunyai berat. Wortel beratnya 20 ons. Kemudian kamu rubah ke kilogram. Begitu juga dengan seledri. Ubah dia ke kilogram. Cabai dan seledri 10 ons. 10 ons berapa kilogram? 1 kilogram berapa ons dia? Tadi sudah ibu terangkan. Sampai juga dengan pepaya. Jangan lupa dikerjakan ya nak ya. Situ tadi udah ibu jelaskan halamannya berapa untuk tugasnya. Ini sambungan yang tadi. Setelah Lani dan teman-temannya belajar matematika, Lani dan teman-temannya beristirahat. Lihat mereka bermain di taman. Ada Lani, Edo, Beni, dan teman yang lain. Mereka lagi mengapain nak? Lagi apa yang dilakukan mereka? Iya, mereka sedang melihat bunga dan kupu-kupu. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman. Tadi setelah kamu lihat gambarnya itu, Lani dan teman-temannya bermain kupu-kupu di taman. Ayo bermain bersama Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Jadi pemimpin itu menyebutkan bilangan 1 bilangan genap misalnya 2 kupu-kupu yang berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Angka 2 itu berlari sebanyak 5 kali. Kalau kemudian pemimpin menyebutkan 1 bilangan ganjil misalnya angka 1, bunga berlari ke tempat bunga yang lain. Cukup 1 kali. Jadi itu bilangan ganjil dan genap itu yang mana itu? Bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Itulah nak bilangan genap dan ganjil. Nah anak-anak ibu, dalam setiap permainan selalu ada peraturan. Mengapa harus ada peraturan? Kenapa nak? Karena kalau tidak ada peraturan maka kita tidak akan tentram, selalu begaduh. Apakah dalam keseharian kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Iya, pasti ya nak, kalau kita tidak ada aturan dalam bermain di sekolah maka kita akan saling cekcok, saling mau menang sendiri. Jadi tugas kamu adalah tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah adalah di sini ibu sudah memberikan jawaban. Nomor 1, tidak jajan di luar. 2, tidak bermain di luar sekolah.
Jadi tugas kamu ada tinggal mencari 3, 4, 5, dan 6. Sini halamannya sudah Ibu tuliskan. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Di sini ada percakapan Beni, Edo, dan Lani. Ayo nak, dengarkan percakapannya, teks percakapan di bawah ini. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket. Benar Beni, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Beni. Mari kita membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Jawab si Lani. Kemudian Beni menjawab, aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Ini teks percakapannya antara Beni, Edo, dan Lani. Sekarang tugas kamu, ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan piket di kelas. Anggap kamu saat ini sedang sekolah. Tuliskan cerita pengalamanmu ke dalam tegak bersambung. Pengalaman neneknya menceritakan, pengalamanku tugas piket di sekolah. Hari ini aku menyapu. Nah, itu kamu ceritakan, kerjakan dengan tulisan huruf tegak bersambung. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut ini. Waduh, di sini ada Lani, Beni, dan Udin. Sedang mengapain mereka di bawah pohon? Iya, pintar anak ibu. Mereka sedang membaca buku di bawah pohon yang rindang. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan ini anak-anak ibu? Pernah. Dengan membaca. Oke, dengan membaca kita menjadi pintar. Itulah yang dilakukan oleh Beni, Lani, dan Udin. Nah, di sini ada sebuah teks halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Tugasnya adalah kamu tulis teks tersebut halaman sekolah Lani ini. Apa ini kamu kerjakan, kamu tulis ya nak ya. Dengan huruf tegak bersambung bisa, bisa dengan tulisan biasa bisa. Ini kamu kerjakan. Nah, setelah kamu membaca bacaan teks di atas dengan cermat, lingkarilah huruf kapital yang digunakan dalam kalimat tersebut. Kamu tadi udah menulis teks yang Lani membaca buku tadi. Nah, setelah kamu menulisnya, lingkarin huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Kemudian lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan tersebut. Lingkarin apakah ada menggunakan tanda titik. Nah, kemudian tuliskan kesimpulanmu. Huruf kapital digunakan pada, Ibu sudah menerangkan pada awal pembelajaran tema 6 itu pada pembelajaran 1. Tuliskan 3 huruf kapital digunakan untuk pada apa? Kemudian tanda titik digunakan untuk apa? Nah, itulah kamu kerjakan nak. Nih halamannya sudah Ibu tulis. Ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Apa itu plastisin? Kamu pernah bermain-mainkannya nak, menggunakannya. Ada yang bilang plastisin itu seperti kayak apa sih namanya, lilin apa gitu ya kan. Kemudian kamu buat. Ayo siapkan bahan-bahannya. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan plastisin. Cara membuatnya: A. Menyiapkan alat dan bahan.
B. Melunakkan plastisin dengan cara memijat. C. Membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat, mijitnya hingga bisa dibentuk. Ini dia. Bisa dibentuk bunga buah. Dan ada gambar hewan. Ini gambar hewan apa? Ada hewan kumbang. Kamu kerjakan lalu fotokan hasil karya plastisinmu, kirimkan melalui WA ke nomor ibu ya nak ya. Jangan lupa kerjakan. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Wah, berapa kilogram kah itu? Waduh, kita cari dong ini. Kita dapat menemukan jawabannya. Diketahui bahwa 10 ons itu adalah 1 kilogram. Di sini ibu guru menyiapkan 20 plastisin. Lihat, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. 10 ons 1 kilogram. Ini setelah diubah menjadi kilogram, 1 kilogram ditambah 1 kilogram menjadi 2 kilogram. Jadi 2 ons ini adalah 2 kilogram. Jangan lupa ya nak ya, coba dilihat 1 ons 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, ada tugas di bawah ini. Halamannya sudah ada. Ibu kasih contoh satu. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Pertanyaannya, berapa ons total belanjaan ibu? B. Berapa kilogram total belanjaan ibu? Yang pertama ini untuk yang A. Ini total ons belanjaan ibu. Tambahkanlah nak, wortel dan kentang 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Lalu dari ons dirubah menjadi kilogram. 50 dibagi 10. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Ini kamu bagi. Supaya cepat, dia nolnya ini kamu coret. Tinggal 5 dibagi 1 menjadi 5 kilogram. Jadi pertanyaan jawabannya adalah, jadi total belanjaan ibu adalah 50 ons. Total belanjaan ibu dikilogramkan itu menjadi 5 kilogram. Begitu juga untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. Kerjakan sayang. Nah anak ibu, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan ibu ingatkan sekali lagi, jangan pernah lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Walaupun puasa, jangan malas untuk mengerjakan tugas. Oke sayang, sebelum ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pelajaran kita menjadi berkah dan kamu dapat menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Doa dimulai. Doa selesai. Satu pesan ibu, jaga kesehatan. Selama bulan puasa, perbanyak minum air putih habis buka. Mau sahur juga begitu. Dan ingat 3M. 1. Mencuci tangan di air mengalir. Kedua, dengan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker kalau sedang berpergian. Yang ketiga adalah mengganti pakaian habis kamu dari pergi keluar. Sudah sampai rumah, ganti pakaiannya supaya tidak kena virus. Oke sayang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.